tinggal dalam pengurapan itu. Jangan keluar. Seringkali yang membuat hidup kita hancur karena kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang secara sadar lari dari Tuhan. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Kecewa. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Kepahitan. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Karena banyak hal yang dia alami dalam hidupnya. Kuncinya cuma satu. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hatimu dikotori oleh perlakuan orang. Jangan biarkan hatimu dikotori oleh masalah dan pergumulanmu. Tapi jaga. Dan putuskan apa yang kau taruh dalam hatimu adalah yang baik. Karena dengan demikian kau tidak akan pernah kecewa menghadapi segala sesuatu. Engkau adalah orang-orang yang diurapi. Tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita masih ada dalam tema serial khotbah Dasar Sukacita Orang Benar. Dan hari ini kita masuk dalam bahasan yang ke-6. Yakni kita bersukacita karena kita menerima pengurapan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya diurapi Tuhan. Kenapa saya bilang ini menjadi dasar sukacita kita bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi? Karena tidak semua orang diurapi. Catat dan garis bawahi hal ini. Di dalam perjanjian lama hanya 3 orang atau 3 jenis orang, 3 tugas yang diurapi. Khusus menerima pengurapan. Ada imam, ada raja, dan ada nabi. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki tugas khusus dari Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, Kristus dalam bahasa Yunaninya atau Mesias dalam bahasa Ibraninya berarti yang diurapi. Itu merupakan atau merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tapi bukan cuma sekedar sampai di Tuhan Yesus. Kita juga menerima bagian untuk menerima pengurapan. Dan ini gak sembarangan orang, saudara. Ini gak sembarangan orang. Karena Tuhan tahu, itu sebabnya Alkitab pernah mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Itu yang membuat kita mengerti atau membuat kita bersukacita. Kenapa saya bersukacita? Karena saya tahu. Saya adalah orang yang diurapi. Gak sembarang orang diurapi. Dan orang yang diurapi selalu memiliki tugas. Ada yang diemban sehingga perlu diurapi. Baik imam, raja maupun nabi. Itu sebabnya saya mau membagikan hal ini untuk kita menyadari bahwa engkau bukan orang sembarangan, saudara. Karena engkau bukan orang sembarangan, jangan berlaku sembarangan. Amin. Saudara bukan orang sembarangan, saudara bukan orang murahan. Jangan berlaku seperti orang murahan dong. Jangan berlaku seperti orang sembarangan. Engkau berharga, sama-sama bilang sama saya, saya berharga. Engkau diurapi Tuhan, engkau mau dipakai Tuhan secara khusus. Karena itu persiapkan dirimu. Akan selalu saya bilang bagi setiap umat Tuhan di tempat ini, mau melayani, ayo melayani bersama-sama dengan saya di tempat ini. Siapapun, kau punya talenta, engkau punya karunia, ayo pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena engkau dititipkan Tuhan. Dan suatu hari engkau akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang lebih dahsyat. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil dan dia setia, Tuhan akan kembalikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Bagaimana kau mau diberikan perkara yang lebih besar kalau engkau dari perkara kecil kau tidak setia, kau tidak mempergunakannya. Lihat talenta yang diberikan satu orang itu. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 5 mengembangkan jadi 10, 2 mengembangkan jadi 4, 1 ditanam. Dia pikir tumbuh-tumbuhan kah? Kanum. Karena ketakutan, dia enggak menggunakan karunianya, talentanya. Pakai untuk memuliakan Tuhan bukan suatu kebetulan, suaramu bagus. Jangan cuma jago di kamar mandi. Bukan suatu kebetulan kau bisa tersenyum, gampang ramah sama semua. Pakai semua karunia talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena engkau adalah orang yang diurapi. Jangan minder. Jangan merasa diri gak layak. Engkau sudah dilayakkan
bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena amal ibadahmu, karena kematian Kristus yang menyelamatkan dan melayakkan kita. Kita dilayakkan. Karena itu kita mesti mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi, sadar diri, saya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 dan ayat 21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang kudus. Sama-sama bilang sama saya beroleh pengurapan. Kapan kita beroleh pengurapan? Ketika kita menerima Kristus yang diurapi sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang diurapi, menerima pengurapan. Sebab kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, kata Yohanes, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Hari ini kita menyadari, saya orang yang sudah diurapi. Karena saya seorang orang yang sudah diurapi, maka saya harus sadar diri dengan sikap dan perbuatan saya, keseharian saya. Saya nggak boleh melakukan hal-hal yang sembarangan. Karena apa? Karena pengurapan itu udah ada dalam hidup saya. Jadi suami-suami yang diurapi, jadi istri-istri yang diurapi. Nggak gampang ngutukin pasangan kita, nggak gampang ngomongin kelemahan pasangan kita. Kamu ini nggak sama seperti laki orang sebelah sana. Kamu nggak sama seperti istrinya si A, si B, si C. Bukan seperti itu Pak, Bu, mulut penuh urapan, enggak. Itu mulut penuh kutuk. Yang menyerang sana, menyerang sini. Maki sana, maki sini, dah. Mulut penuh urapan itu memperkatakan firman. Sama-sama bilang sama saya, memperkatakan firman. Karena dari firman timbul iman. Tapi kalau perkataan kita adalah perkataan menghakimi, perkataan menjatuhkan, perkataan menganiaya, ya. Bukan iman yang dihasilkan, tapi imin. Semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin hancur. Rumah tangga, keluarga semakin berantakan. Kenapa? Karena nggak ada mulut yang diurapi. Bukan berarti suamimu ada penuh dengan kelemahan, bukan berarti suamimu sempurna, bukan berarti istrimu sempurna. Enggak. Rumah tangga kita penuh kekurangan, tapi kita siap disempurnakan, kita mau disempurnakan. Karena itu belajar memiliki mulut yang penuh dengan urapan. Mulut yang menguatkan. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Perkataan murid seperti perkataan gurunya. Yesus guru kita. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu sudah mengetahuinya. Kita sadar, kita adalah orang-orang yang diurapi, karena itu bertindaklah sama seperti orang yang menerima pengurapan. Lukas pasal 4, ayat 18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, roh Tuhan ada dalam hidup saya. Apa yang terjadi ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita? Apa dikatakan selanjutnya? Oleh sebab itu ia apa? Ini kata kuncinya. Karena roh Tuhan ada pada kita, maka Tuhan mengurapi kita. Ketika Tuhan mengurapi kita, kita bukan orang biasa-biasa. Orang-orang muda, engkau jangan minder. Saya emang gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa, saya lahir dari keluarga latar belakang yang hancur. Hei, masa lalumu tidak bisa diubah, betul. Tapi masa depanmu selalu penuh dengan perubahan yang dahsyat karena Yesus yang memberikan perubahan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Enggak ada yang bisa merubah masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, Pak, Bu. Setiap orang punya masa lalu. Tapi sekarang bagaimana kita mau berjuang untuk memperbaiki masa depan kita dengan mengandalkan Tuhan. Dengan menyadari, Tuhan aku tahu, Engkau mengurapi aku. Maka ketika Engkau mengurapi aku, Engkau menyediakan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupanku. Aku pernah gagal, aku pernah hancur. Tapi aku tahu masa depanku dahsyat. Masa depanku luar biasa. Jangan pernah minder oleh karena apa yang pernah Engkau lakukan di masa lalu. Bangkit. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa?
Ini yang disampaikan oleh mulut yang penuh urapan. Bukan gosip, Bu. Halo. Gak ada di sini Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung. Gak ada yang suka gosip, gak ada. Gak ada kan? Betul kan? Kok ragu-ragu Pak? Sambil yang ngakit nginjak-nginjak, lu banget tuh kakinya goyang-goyang. Amin, amin, yes, haleluya gitu. Jangan ragu-ragu, kan kayak merasa terhakimi gitu loh. Tertuduh. Saya pengen ngomong amin sih pendeta, tapi suami di sebelah, aduh tahu banget dia kartu mati gua. Yang disampaikan perkataan orang yang diurapi adalah kabar baik. Bukan kabar busuk. Bukan ngomongin kelemahan orang. Bukan ngejatuhin kekurangan orang, no. Di gereja ini pun gak ada orang yang sempurna. Engkau lihat ke kanan kirimu, mereka masih punya kekurangan. Engkau lihat ngaca, engkau pun punya kekurangan. Jangan nyerang kekurangan kita. Tapi kita saling melengkapi. Saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Karena untuk itulah kita ada. Untuk saling menguatkan. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Ini yang selalu saya bilang, pakai kami Tuhan. Karena orang yang sadar dirinya diurapi, dia harus siap diutus oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan mengurapi, Tuhan memilih kita bukan untuk iseng-iseng berhadiah. No, ada tugas. Sama-sama bilang sama saya, ada tugas. Saudara dan saya punya tugas. Sadar gak kita diberikan tugas. Untuk memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Saya sebagai orang pengusaha, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup saya, itu saya pakai. Untuk memberitakan kabar baik. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi orang yang diurapi, orang yang telah menerima pengurapan harus sadar. Engkau punya tugas dari Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Saya punya tugas untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya punya tugas untuk membaktikan diri saya kepada Kristus. Saya punya tugas untuk diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan. Membagikan banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita pegang, itu yang kita imani. Jadi jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri, Pak, Bu. Stop hidup untuk diri sendiri. Karena penyakit akhir zaman selalu saya bilang, me, myself, and I. Saya, dan saya. Apa peduli lihat orang lain susah. Tutup mata terhadap kekurangan orang lain. Kau jahat. Kau jahat. Kau adalah orang-orang yang diurapi. Yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan membatasi dirimu. Tapi sadari, ketahui bahwa engkau adalah orang-orang yang diurapi. 2 Korintus pasal 1, saya mau bagikan beberapa ayat dulu buat setiap kita untuk menyadari apa tugas kita sebagai orang-orang yang diurapi, saudara. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 21 dan 22. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ya. Jadi pastikan kau bukan manusia biasa-biasa, engkau bukan orang biasa-biasa, kau adalah orang yang luar biasa karena kau adalah orang-orang yang diurapi. Setiap hari engkau mau kerja, engkau mau bisnis, engkau mau usaha, bilang aku berjalan bersama Tuhan, aku diurapi oleh Tuhan. Sehingga kemanapun kau pergi melangkah, engkau semangat gitu loh. Badai masih ada, Pak, Bu, pergumulan masih ada. Ada orang-orang yang gak suka sama kita, berusaha menjatuhkan hidup kita, but it's okay. Tuhan yang mengurapi saya, Tuhan juga yang membela perkara kehidupan saya. Tuhan yang mengurapi saya, Tuhan juga yang menyertai saya dengan tanda-tanda heran. Tuhan yang mengurapi saya, Tuhan juga yang maju berjalan depan saya, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang dan membukakan pintu-pintu tembaga.
Karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri, katakan amin. Kau adalah orang-orang yang diurapi. Bersukacitalah akan hal itu. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita pegang janji firman Tuhan. Segala sesuatu sudah disediakan buat kita. Ada jaminannya. Roh Kudus sebagai materai. Itu membuktikan bahwa sah engkau milik kepunyaan Tuhan yang diurapi Tuhan. Ada materainya. Materai bicara tentang keabsahan. Dalam hukum itu sah kalau ada materai. Itu sebabnya itu yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Engkau adalah milik kepunyaannya, dimateraikan dengan Roh Kudusnya. Diingatkan ya selalu kita bahwa saya adalah orang-orang yang diurapi. Nah, saya pelajari ada beberapa hal tentang pengurapan. Yang pertama, pengurapan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Jadi engkau yang diurapi, engkau yang tahu dirimu diurapi saat ini, engkau sadar bahwa engkau juga adalah orang yang disertai Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang apa? Diurapinya. Sama-sama bilang sama saya pasti menang. Saya nggak mau tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Saya nggak mau pusing apa yang kau gumuli hari-hari ini, tapi yang saya tahu dan saya mau bagikan hari ini, engkau bisa melewati setiap pergumulan dan masalahmu. Kenapa? Karena engkau adalah orang-orang yang diurapi. Tuhan memberikan kemenangan buat orang-orang yang diurapinya. Ini bukti penyertaan Tuhan, bukan berarti masalah nggak ada. Bukan berarti pergumulan yang kau hadapi ini nggak bakal selesai. Bukan berarti seperti itu. Ada selalu. Masalahmu, tantanganmu setiap hari selalu baru. But it's okay. Kita nggak jalan sendiri kok. Ada Tuhan yang menyertai kita kok. Nggak mesti takut. 1.000 boleh rebah di sisi kirimu. 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Alkitab katakan itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya melihat, engkau hanya menyaksikan sebab tangan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Apapun bisa kita hadapi. Karena kita tahu kita orang diurapi berarti disertai Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan apa dibilang? Sama-sama bilang sama saya menjawabnya. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Karena itu jangan malas. Bilang kanan kirinya jangan malas doa. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Masalahnya banyak orang pengen berkat, malas berdoa. Nggak ada, jemaat GBI Go Fellowship Center cabang Bandung semua rajin berdoa, katakan amin. Haleluya. Itu sih iman saya. Saya beriman. Setiap umat yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan. Semua rajin berdoa. Gak ada ya masalah yang terlalu sulit ketika kita berlutut berdoa, Pak, Bu. Gak ada pergumulan yang terlalu berat ketika kita selesaikan dalam doa. Kita berdoa karena apa? Karena kita tahu Tuhan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan menjawab doa saudara dan saya. Dengan apa? Victory. Kemenangan yang gilang gemilang. Yang kedua, pengurapan berbicara tentang apa? Yang pertama, pengurapan berbicara tentang penyertaan Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang kedua, pengurapan berbicara tentang apa? Pengurapan berbicara tentang dikuduskan atau dikhususkan. Ya kan seperti tadi awal saya katakan nabi, raja, dan imam. Itu selalu diurapi untuk ketika dia akan melakukan pekerjaannya. Baik ketika Samuel akan mengurapi mengangkat Daud sebagai seorang raja. Daud diurapi. Jadi baik raja, nabi, maupun imam. Keluaran 30, ayat 30.
Ada beberapa ayat saja saya bagikan buat setiap kita untuk kita tahu bahwa ini yang dikerjakan untuk mentahbiskan ya imam, raja dan nabi. Keluaran 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan apa? Imam bagiku. Jadi seorang imam yang akan naik jabatan harus diurapi. Berarti dia dikhususkan, dia dikuduskan, dia dipisahkan. Ini orang saya ya, ini imam. Materaikan dia dengan pengurapan karena dia akan saya pakai. Itu imam. 1 Samuel 15 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi apa? Raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Jadi ketika Daud akan menjadi raja, Saul akan menjadi raja, maka Samuel mengurapi Saul dan ditahbiskan untuk dipersiapkan dia menjadi seorang raja pertama bagi bangsa Israel. Dia dikhususkan. Dia dipisahkan untuk diurapi. Dan yang ketiga, tadi ada imam, tadi ada raja, sekarang nabi. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ketika Tuhan bilang sama Elia untuk menggantikan jabatannya kepada Elisa, maka Elisa harus diurapi oleh Elia. Pengangkatan seorang nabi pun diurapi. Baik nabi, imam maupun raja dikhususkan, berarti bicara tentang pengurapan berarti bicara tentang dikuduskan atau dikhususkan untuk suatu tugas. Nah, setiap kita yang menerima Kristus, kita menerima pengurapan. Kenapa kita menerima pengurapan? Jangan pernah lupa, kembali lagi, engkau sudah dipersiapkan, engkau dibedakan, engkau dipisahkan. Gereja itu bukan gedung. Gereja adalah saudara dan saya. Dari kata eklesia, ekaleo, dipanggil keluar, dipisahkan. Kita adalah gereja-gereja Tuhan yang dipisahkan. Untuk apa? Untuk tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Aman? Amin? Sehingga kita menyadari bahwa ketika kita punya tugas, saya harus kerjakan tugas saya. Apa tugas saya? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu tugas yang diemban oleh setiap kita yang diurapi. Tuhan sudah persiapkan kita. Jangan nyaman dengan keadaan kita. Kita harus buat sesuatu supaya Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana caranya? Engkau duduk manis di rumahmu, sosial mediamu bergerak sampai ke ujung bumi. Cuma pegang handphone aja. Cuma pegang gadget. Gak kemana-mana. Banyak orang bisa dimenangkan. Sekarang jadi pertanyaan, mau gak? Atau jadi pertanyaan, sadar gak sih? Kenapa Tuhan mengurapi saya? Kenapa Tuhan mau pakai saya? Karena Tuhan sudah memakai engkau, sadar. Kita punya tugas. Kita dipisahkan, kita dikhususkan. Kita dikuduskan. Sama seperti imam, raja, nabi. Kita menerima pengurapan itu. Jadi yang kedua, pengurapan berbicara tentang dikuduskan atau dikhususkan untuk satu pekerjaan yang memang telah dipersiapkan. Dan yang ketiga, pengurapan berbicara tentang apa? Yang pertama bicara tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua bicara tentang dikuduskan atau dikhususkan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pengurapan berbicara tentang dipakai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipakai oleh Tuhan. Dalam hidup ini cuma dua. Either you dipakai oleh Tuhan atau lawannya. Halo, siapa? Setan, iblis, kuasa kegelapan. Cuma dua. Oh, saya di tengah-tengah aja, Pak. Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada. Ya hendaklah kau katakan ya, tidak hendaklah kau katakan tidak.
Selebih daripada itu adalah dari si jahat. Kita mau dipakai siapa? Mulut kita mau dipakai siapa? Sikap kita mau dipakai siapa? Kalau engkau mau dipakai Tuhan, berlakulah seperti orang-orang yang diurapi dari awal saya bilang. Baik sikapmu dalam berbisnis, perkataanmu dalam menguatkan orang lain, dalam ketika engkau berbicara kepada orang lain, sikapmu dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu, yang pernah mengecewakanmu, itu akan menunjukkan kita sedang dipakai oleh siapa. Bisa kok. Kita bisa tahu kok. Sebenarnya kita tahu saya sedang dipakai oleh siapa. Hanya terkadang kita kurang peka untuk menyadari hal ini. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya saya dikuduskan, saya dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan dan saya siap dipakai oleh Tuhan. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ini yang tadi kita sudah baca. Tentang pemakaian Tuhan dalam hidup orang-orang yang memiliki roh Allah, ya. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Lihat, kita adalah orang-orang yang siap diutus. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, apapun yang kau kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita tahu upah kita datangnya dari Tuhan. Upah kita datangnya dari Tuhan. Pemeliharaan kita datangnya dari mana? Bukan dari pemimpinmu, Pak, Bu, bukan. Bukan dari bosmu, bukan dari perusahaanmu. Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya, katakan amin. Nah, buktinya ngelewatin masa-masa pandemi ini begitu banyak orang-orang yang dirumahkan, saudara masih aman? Bahkan saya dengar kesaksian, waduh, semakin banyak orang justru yang menerima proyek-proyek yang baru, berkat-berkat yang baru di masa-masa pandemi. Berarti masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu, bahkan keadaan yang kita hadapi gak bisa mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Gak bisa. Apa yang diberkati Tuhan? Firman Tuhan katakan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Keadaan tidak bisa menutupi berkat Tuhan. Orang-orang jahat di sekelilingmu yang berusaha menghancurkan hidupmu tidak bisa menutupi berkat Tuhan dalam hidupmu. Catat. Habis orang ini ngerugiin saya pendeta, habis orang ini nyasatin yang jahat dalam hidup saya, nggak bisa. Kalau Tuhan bilang pintu berkatmu tetap terbuka, itu akan tetap terbuka. Orang mau buat apa dalam hidupmu nggak akan pernah bisa. Masalahnya banyak orang Kristen gak menyadari hal ini. Sehingga akhirnya timbul kebencian, timbul kepahitan, timbul sakit hati terhadap orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Kecewa. Karena berpikir habis berkat saya ditutup sama dia nih. Dapur saya ditutup sama dia nih. Gak ada yang bisa nutup berkat Tuhan. Apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Apa yang kau berkati ya Allah akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Jadi sadar ketika kita menerima urapan, kita adalah orang-orang yang diurapi, kita siap dipakai oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita cuma dua kekuatan yang bisa memakai hidup kita. Sorga atau kekuatan neraka. Kekuatan Tuhan atau kekuatan setan yang pakai hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu juga harus siap dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, pengurapan berbicara tentang, yang pertama pengurapan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua, pengurapan berbicara tentang dikuduskan, dikhususkan Tuhan untuk maksud dan pekerjaan Tuhan yang telah dipersiapkan. Pengurapan ketiga berbicara tentang dipakai Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan. Dan yang keempat, pengurapan berbicara tentang milik kepunyaan Tuhan. Ingat tadi disiapkan, engkau dikuduskan, engkau dikhususkan. Kenapa? Karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Dibedakan. Sama-sama bilang sama saya, dibedakan. Tuhan akan membuat perbedaan, saudara. Tuhan akan membuat perbedaan mana kambing, mana domba. Mana rumput, mana ilalang. Mana gandum, mana ilalang. Tuhan akan perbuat perbedaan mana gelap, mana terang. Dan perbedaan itu akan terlihat.
Mana milik kepunyaan Tuhan, mana bukan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Apa ciri-ciri orang milik kepunyaan Tuhan? Siap dipakai Tuhan. Sadar kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya harus mempermuliakan pemilik kehidupan saya. Karena saya milik kepunyaan Tuhan, dengan apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup saya mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena saya milik kepunyaan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, tadi kita sudah dibaca juga hal ini ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas saudara dan saya. Jadi ada perbedaan. Kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kita tahu hidup kita aman. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kita tahu hari depan kita dahsyat dan luar biasa. Karena saya tahu milik kepunyaan saya. Saudara-saudara punya orang tua pasti selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ini Bapa kita di sorga. Dia sudah mempersiapkan rancangan apa yang ada padaku. Aku tahu, kata firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan telah aku sediakan buat hidupmu. Jadi orang-orang yang mengerti. Ketika kita menerima pengurapan Tuhan, itu membuktikan bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau saya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka saya tahu Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik dalam hidup saya. Tugas saya apa? Setia. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya setia. Tugas saya mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan Tuhan. Sadari hal ini. Engkau bukan orang biasa-biasa, Pak. Bu. Engkau bukan orang biasa-biasa. Engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Engkau sedang dikhususkan oleh Tuhan untuk maksud dan pekerjaan Tuhan yang mulia. Engkau disiapkan Tuhan untuk dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan engkau adalah milik kepunyaannya. Kita orang-orang yang menerima pengurapan Tuhan harus tetap tinggal dalam pengurapannya. Makanya Alkitab bilang begini dalam 1 Yohanes 2 ayat 7. Setelah kita menerima pengurapan Tuhan, maka kita harus tinggal dalam pengurapan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 27 bilang begini. Sebab di dalam diri saudara dan saya tetap ada pengurapan. Sama-sama bilang sama saya, tetap ada. Yang telah kamu terima daripadanya, daripada Yesus. Karena itu, apa dikatakan selanjutnya? Tidak perlu lagi kamu diajar orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal dalam pengurapan itu. Jangan keluar. Seringkali yang membuat hidup kita hancur karena kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang secara sadar lari dari Tuhan. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Kecewa. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Kepahitan. Bagaimana orang bisa lari dari Tuhan? Karena banyak hal yang dia alami dalam hidupnya. Kuncinya cuma satu. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan hatimu dikotori oleh perlakuan orang. Jangan biarkan hatimu dikotori oleh masalah dan pergumulanmu. Tapi jaga. Dan putuskan apa yang kau taruh dalam hatimu adalah yang baik. Karena dengan demikian kau tidak akan pernah kecewa menghadapi segala sesuatu. Engkau adalah orang-orang yang diurapi. Tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri.